Kalau ada dun sana apa, ndak sembayang, ndak puaso, pampuk, pajudi online, ya kan? Atau tukang baking jodi online serupa si Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini. Ba'dama amatana. Setelah tadi malam kita dimatikannya. Dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Setelah habis rezeki kita di dunia ini, ajal sampai, wa ilaihin nusyur. Kita kembali kepadanya selama-lamanya. Itulah yang kita tunggu sampai sekarang. Untuk kembali kepadanya selama-lamanya itu, kita harus melalui proses kematian. Jadi tidak bisa pindah dari jalan fajar ke surga. Nah, kini bertanya membawa ke jamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin tak masuk surga? Matilah lain. Karena melalui kematian itulah kita dimulai dengan proses baik yang disebut kita mendapat rahmat Allah atau orang-orang kafir mendapat laknat Allah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Al-Fajar dan juga nama beliau Fajar. Masjidnya juga Al-Fajar dan terletak di jalan Fajar. Fajar itu kaum muslimin, kalau kita sudah azan, kemudian kita salat sunat fajar atau sebelum subuh, maka kita mendapat nilai pahala besarnya lebih dari kekayaan dunia dan segala isinya. Maka ada ulama menyebut waktu subuh atau waktu fajar itu waktu yang berbahaya bagi orang yang tidak memanfaatkannya. Dan waktu yang beruntung bagi orang yang memanfaatkannya. Ya kan? Mudah-mudahan semua kita yang tinggal di sekitar Al-Fajar ini atau di mana saja mendapat fajar yang menyingsing, menerangi kalbu kita dengan hidayah Allah. Semoga semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang dihormati Niniak Mama, nan badahan cupak jogantang baure cakam katana. Jauh tahun jam kapitalo panuh lad buni di rampunnya. Nan badaun rimbun joadek babuah katonan bana. Mudah-mudahan seluruh Niniak Mama, pemuka masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang, selalu siap untuk mencerdaskan anak kemanakan kita. Amin. Yang kita hormati alim ulama cadiak pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci minuman anak di negari. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Semoga ulama kita selalu sehat walafiat. Kami muliakan ibu-ibu bundo kandung. Limpapeh rumah nan gadang ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo.
Kau unduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Serugo. Kok lapa tampai minta nasi, kok awi tampai minum air. Orang nan arif bijaksana tahu jo paneh ke malatui. Arif jo rantiang ke mancucuk, jaleh jo dahan ke maimpo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Panyayang jo pakir miskin, payibo jo anak dagang. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kambiang, arum setahun perjalanan. Nanti kok tamakan di gulai kambiang, ampe tahun taraso jo lamaknya. Amin. Jadi ada gulai kambiang pagi kaya. Ada lo orang yang takut makan gulai kambiang ke apa? Katanya darah tinggi. Nabi itu makanan favorit beliau. Bacalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi nan tak boleh tu memakan kambiang hidup. Kalau kambiang lah dibantai, kemudian lah digulai, lah dikalio, itu kita baca saya. Lebih-lebih kalau perai itu tidak ada darah tinggi adanya. Tapi kalau membayi awak di kadai nasi gulai kambiang, baru gak darah tinggi. Lebih-lebih kalau aragonya mama kuat. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat dan menjadi panutan bagi anak gadis dan anak bujangnya di rumah. Amin. Ya. Walaupun Sa'ban sudah separuh, kita juga pagi ini perlu kembali membaca sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Jadi kita tidak mengulang tahun kan Pak, membaca sejarah. Sebab ulang tahun tu kalau kita lihat Pak, itu kebudayaan Nasrani. Ya kan, jadi dalam Islam tidak ada ulang tahun. Nan disuruh dalam Islam ko banyak-banyak mainge idui kamati. Tu hadisnya hadis saya. Aksiru zikra hadhimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu boleh kita tes Pak. Ya kan? Kalau ada orang familia awak nah meninggal, apa itu anggotnya? Ya kan sekolah panuh kau sadonya impus rumah sakit. Tu resek salah sakunya, ambil salah dompetnya. Naknya tagahan tu dah. Karena dia sudah sakratul maut. Ya kan? Untuk menghadapi Jadi orang yang akan menghadapi mati, tu harta dunianya ndak dia ingat lagi. Ya kan? Walaupun nyoba kabun sawit 2 juta hektar. Ndak terkena dia. Karena alam yang dia lihat adalah alam gaib. Itu nan disuruh kita di Allah mainge banyak-banyak. Iya kan? Bukan mencinta mati ibu, tapi mengingat. Ne bareh maha, lado maha, labi-labi kalau runtuh lo jalan ke Sumbar, iya kan? Dari lado sampai puluh naik di Pekanbaru ke 160, matian saja boleh ya Allah. Itu putu yaso namanya. Maha bareh nan magi rezeki awak Allah. Itu keyakinan. Murah bareh nan magi rezeki awak Allah. Basanda kenang gadang bagantuang kanan tinggi. Siapa dia? Itulah yang punya alam semesta ini. Siapapun yang paling cerdas dan paling berkuasa di dunia ini hanya bayangan dari kekuasaan Allah. Baranan kanyo permainkan dek tengkulak tu arago Pak. Nan Allah ndak kata kicut. Ya kan? Ndak akan pernah terkecoh. Siapa yang berbuat culas, berbuat curang di dunia ini, itu dalam catatan malaikat. Malaikat yang mencatat 2 kali lipat awak. Masing-masing awak ko 2 malaikat mencatat dosa pahala Pak. Diperkirakan sekarang orang 7 miliar di muka bumi ini. Berapa malaikatnya? 7 kali 2, ampe balik miliar. Jadi kalau ada sedekah apa, ndaknya catat di pengurus musaji, jarusuh lo.
Lanyo catat di malaikat tu mah. Ndak usah lo dituntui pengurus ko. 7 juta dem bawa wakaf ndak nyo catat di pengurus ko kama supaya piti ko. Itu akhirnya sedekah awak ndak diterima. Iya kan? Nah, karena kalau ikhlas tu sudah dicatat oleh malaikat. Begitu banyaknya malaikat yang mencatat segala kegiatan kita. Kalau kita banyak mengingat hidup akan mati, maka persiapan untuk mati pasti berlomba-lomba kita menyediakan. Karena apa? Yang akan dibawa mati itu hanya satu, amal. Coba Pak perhatian kalau orang meninggal kan diantar dek kawan-kawannya ke kubur. 3 nama hantar tu Pak. Yatba'ul mait fi qabrihi thalathun. Yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Termasuk teman akrab, teman jauh, teman nantak berbunyi-bunyi lela 2 tahun. Tapi dek kawannya lah mati, merasa menyasanya, pahijonya mantang ke kubur. Atau jando nalah tinggal 15 tahun selama ko. Tapi kasih sayangnya masih ada, nyuantannya awak ke kubur. Atau kawan sakantua, kawan sama pensiun. Ya kan? Atau kawan dulu pernah bertamu di tanah suci Makkah, pai umrah jo haji. Kemudian maluhu, hartanya. Orang kayu meninggal Pak, oto alpartnya tu pai ke kubur Pak. Pinaninya naik ambulan. Ya kan? Ndaknya naik orang ke alpart tu lah. Nyo ndak ada tandu dia teh tu. Ya kan? Sudah itu apa lagi? Amaluhu, amalnya. Setelah selesai, ya kan? Badoroh tanah penimbunan tataga maijan nan duo di balik papan nan sabilah. Kubur tatimbun doa dibaca orang pai. Ahluhu maluhu, kembali pulang. Keluarga, karib kerabat, sahabat, semuanya kembali pulang. Istri yang menangis terseduh-seduh itu pulang. Lah ya do istri kalau suaminya meninggal nyobuek pondok-pondok ketek sinan tu nyo lalok gak 5 hari sinan. Babu jan cameh na udah ambo ke seorang biambo ni enjo dari ate. Lihat do. Ndak ada bapak-bapak ibu. Jadi setelah masuk kubur itu kita sendiri yang menemani kita hanya amal. Ini yang disuruh oleh Nabi. Banyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, mati. Maka kalau kita teringat mati, maka kita harus banyak-banyak mewajibkan ke diri kita membuat persiapan untuk mati. Itulah karajo awak pagi kini. Ya kan disambi ketiganya. Ya kan Isra Mi'raj kita baca sejarah Nabi ko balik sudah tu kita gema Ramadan atau tabib Ramadan beko terakhir agar puasa kita ko diterima kita bermaaf-maafan. Tapi kalau ambo baca iko ketigonya pukul 8 mengko selesai. Lain dah ha? Cuma dia ambo ndak lo talo. Itu kan. Ya kan? Kata Ustaz Abdul Samad anak ambo, ya kan? Dia minum kuado 60 ml je. Ya kan? Jadi kalau diukur 60 ml, jadi sabananya dakwah tu paling efektif 60 menit. Itu kalau ustadznya lai suaranya kareh bisa mempengaruhi jamaah. Kalau ustaz ele atau gagok mengaji, Pak, tu 15 minit sejamaah lah bosan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang pai cik-cik selah tu mah. Ya kan? Apa-apa ibu-ibu ku adolo nang kapai ndak nak makan gulai pambiang pulanglah. Aduh. Sejarah Nabi Isra Mi'raj tu penyebabnya. Jadi rupanya Nabi ko sebelum Isra Mi'raj Pak, itu musibah dapet dinyo. Nan kanduang keduanya meninggal. Cie tulang pinggang, cie tulang punggung. Nah, kalau nang kanduang ko meninggalkan rusuh nawa. Sianalah mencoba ambo.
induk kandung lah meninggal, ayah lah meninggal, istri lah awak ditinggalan kandung tu. Lain dapat ibu pantunnya. Habis ada tunjuan pagi ko. Jalan lo nak. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukuh dua ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak banang kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecai jadi tanah. Coba ulang pantun tu balik. Itu kalau nang kanduang ndak ado lai, ijuk ndak basaga, lurah ndak babatu, basilante hangan seorang kawak. Pak Basiruddin tu mengade bu kini tu. Mambil foto kan, ajan ada na lalu buruaknya di video tu pak. Nyalangan mata. Kalau dapat senyum, rancaknya di video nanti. Tapi kalau ibu kena foto tu itu Alabi-alabi nampak lo ya selero mele juga. Dah rancak foto tu dah. Jadi ketika Pak Abbas ko ambil foto tagaan kepala. Lah sudah beko kok kelalok lah. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sia nang kanduang na meninggal dek Nabi. Pertama orang salapik seketiduran jo beliau. Siapa? Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Iya kan? Bagaimana Ibu Khadijah itu? Nabi kutiko Ibu Khadijah, Nabi itu kutiko diangkat jadi Rasul bu. Karena cok hilang sedari rumah. Kamanyo, pai ke gua Hera. Ampe hari 5 hari hilang. Tapi Ibu Khadijah tu istri yang sangat sabar. Ndak adonyo cemburu. Mungkin kalau ibu kini hilang suami itu gak 5 hari, gak 4 hari. Ya kan? Di WA, ndak menjawab. Di telepon napolai. Ya kan? Ndak tanggung kesal ibu. Kau di rumah bini nam baru kau macam. Ya kan? Begitu Nabi lari dari rumah seperti itu. Kemudian pertama beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril yang disuruh sampaikan oleh Allah. Beliau dipagui gadang-gadang cameh beliau. Yang disampaikan apa? Iqra, bacalah. Karena semua pekerjaan baru bisa dikerjakan kalau kita sudah baca juklaknya. Ya enggak? Atau mangko ayat pertama turun tu aku kawan kerja. Negeri baca enggak ada. Alah katoinyo saya negari ko sampai gini. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Nah, tentu. Jadi Nabi cameh pulang. Tiba di rumah. Zammiluni Khadijah. Salimui ambo Khadijah hari dingin. Kalau ibu itu 5 hari suami tidak pulang. Di telepon tidak ada. Tiba di rumah minta disalimui. Mungkin ibu sulo jolado. Kama sehilang. Tiba di rumah minta salimui. Di mana lo lah 5 hari kot. Mungkin itu kecewa penerimaan. Karena kita dahulu berburuk sangka dari berbaik sangka. Tapi Ibu Khadijah apa? Langsung nyosalimui suami. Kau tak tahu tanya nyosalimui saya. Lama-lama bekonya calik latabi palu Nabi siko. Hanya langsung ke dapur nyobuat kopi ginseng setengah. Ya kan? Nabi lah duduk, minumlah ya suamiku. Boleh enggak saya bertanya? Boleh. Kenapa engkau tadi sangat cemas, mukamu pucat? Engkau hilang di rumah sudah beberapa hari ini, saya enggak tahu. Khadijah, saya ke Gua Hira. Karena saya tidak tahan melihat maksiat-maksiat ini, maka saya mohon kepada yang satu. Ternyata yang satu menurunkan malaikatnya. Saya dipeluk erat-erat disuruh membaca. Saya tidak bisa membaca.
Setelah saya dilepaskan, saya minta izin pulang, tak tangguang dingin hari. Iya kan? Acu itu Ibu Khadijah tu, Bu. Iya kan? Lalape hangok suaminya tu ndak apa lain ndak camel. Barunya bertanya. Iya kan? Nah, ini begitu istri beliau itu. Apa kata Ibu Khadijah? Ado paman nambo masih taat menjalankan Islam nan dibawa dek Nabi Isa. Namo beliau Waraqah bin Naufal. Mari kita ke rumah beliau. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pengetahuan beliau kepada kita. Dibawalah Nabi ke rumah Waraqah bin Naufal. Diceritakan nanti jadi apa kata Naufal itu? Ya Muhammad, bersyukurlah engkau. Saat Jibril itu turun, berarti engkau telah dilantik menjadi Rasul. Andaikan saya meninggal hari ini, saya sudah rela, sudah ada pengganti Nabi Isa. Iya kan? Siapa orang yang peduli dengan beliau itu? Istri beliau Ibu Khadijah. Ada ibu-ibu sebagian tak lah pensiun suami bosi lah. Ya Allah ya Tuhan, tu di Sumbar ndak sikor. Kan? Kau ayamang ndak bertalu ke dalam orang ke lang aja. Ya Allah baralah ke ibunya hati laki-laki. Ya kan ibarat harimau yang lah patah kuku lah dikare orang. Pensiun ndak segadang gaji le tu mangkonyo bagabuang jo PDIP penurunan daya ingat dan penghasilan. Tu PDIP tu Pak. Ndak partai Bok Megana nambo sabu enggak kata. Atunya diusir lo dari rumah sudah tu baralah ke ibu hatinya. Setelah meninggal Ibu Khadijah, tulang pinggang bukan sekedar bijaksana, pitihnya banyak lo. Oh Rasulullah, abihalah pitih hambaku untuk berdakwah ya Rasulullah. Aduh Khadijah di Pekanbaru kerja itu. Kok pitih lakinya sana Nabi nya. Ya kan? Tak boleh baisi dompet dah. Tiap hari minta pitih. Itu di Sumbar nak dikor. Iya kan? Itu yang meninggal. Ini cash flow ini. Ya kan? Puro kecil orang Sumatera Barat. Dompet kecil orang kini. Sumber dana. Itu yang meninggal. Sudah tu meninggal tulang punggung paman beliau Abu Talib. Nanyo rusuh na dek Nabi pamannya meninggal. Ko pak dek meninggal kapi. Padonya lah banyak membantu Islam memelihara Nabi. Tapi kenapa kafir meninggalnya Ustaz? Nyo ndak amuh bersahadat. Nyo kode taruh dia Abu Lahab. Nyo itu ada Abu Lahab. Janj. Agama nenek moyang kita. Jenda ngalo Muhammad tu. Nyo anak awak. Jadi Abu Lahab itu Pak. Itu paman yo dek Nabi. Iya kan? Jadi awak jangan dikait-kaitan Pak. Kalau ada Pak eteknya kurang aja. Alun tentu anak kurang jalan. Abu Lahab tu jahit tapi anak adiknya jadi Nabi. Namrud membuat patung menyembah patung, anaknya jadi Nabi. Nabi Adam jo Nabi Nuh Nabi tapi anaknya engkar Kabil dan Kanan. Kadang-kadang iyo ada Pak anak kau sama jo ayahnya, tapi kadang-kadang enggak. Iya kan? Makanya kita jangan meramal-ramal anak orang. Ambo pernah diramal orang di kampung lo Pak. Awak ketik-ketik itu kan Mbak Baururu jo kawan kan. Nama ambil si pului kan ambil jambu. Ku anak kau jadi kepala orang maliang aja. Akhirnya jadi ustaz. Ya viral lo tuh. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Lagai lo mangko viral. Dulu mah tahu orang di Labuan Baru kan enggak tahu. Ya kan? Adik masuk AP mangko tahu. Dia mau beruntung lo atau pahala dapat jamaah banyak, doa jamaah dapat, piti dapat. Mikonya kia ke mana? Ni bapak ibu yang terhormat. Atunya. Jadi awak asa istiqamah, jurusan awak sabar, ya kan?
Allah itu akan memelihara kita dalam segala hal. Kata Nabi Muhammad ke Abu Talib ketika kau mati, paman. Pamanlah banyak membantu Islam. Bacalah syahadat paman. Akuilah anak paman kau sebagai Rasul. Dipeluknya Nabi, Pak. Saya kasihan, cinta, sayang kepadamu, nak. Sama dengan mencintai diri paman sendiri. Tapi untuk membaca itu jangan disuruh paman lagi. Biarlah paman menyandang bumi dan langit ini beserta isinya daripada membaca itu. Menangis Nabi, Pak. Nabi menangis itu turun ayat mengingatkan. Bunyi ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai. Walakinnallah yahdi man yasha. Tetapi Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Ya kan? Di kalau ada dun sana apa, ndak sembahyang, ndak puaso, pampuk, pajudi online. Ya kan? Atau tukang baking jodi online serupa si Sambo. Ya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jangan divisi la ilaha illallah ke telingonya le. Padia salah kok ba'a ke matinya. Jalan nak pernah ditampuh Pak, le mungkin ketawa. Ambo kalau seorang saya kemari ke Masjid Al-Fajar kau ndak jaleh ambo dari hotel. Tapi nama bau orang nalah mengenal Pekanbaru Setiok Sudui. Kau beliau Pak Haji Asril kok. Sedang itu lekilaf je nyale talonsong ustaz je. Mujur lain dak talonsong ke Kuantan Singingi, ya kan? Hai dakik tu talonsongnya. Atu. Jadi jalan kalau ndak pernah ditampuh ndak katakan dia Pak. Begitu juga kalimat yang namanya pendek tapi bisa awak masuk surga. Kalau kita tabaco itu kamati. La ilaha illallah. Itu Nabi namanya cik. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau mengkorusuh na Nabi Abu Talib tu meninggal dek mati kafir. Ya kan? Mudah-mudahan kita ndak ada mati kafir. Amin. Jadi dek Nabi korusuh dibujuklah dek Allah dengan perjalanan yang luar biasa. Namanya Asra wal Mi'raj. Jadi kalau kita lihat dalam Quran ndak ada Isra do Pak. Bi Asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Tapi dawa lah tabiaso menyurean Isra. Ya kan? Apa bedanya itu? Kalau Isra itu berjalan seorang Pak. Berjalan semua dari hotel tadilah ke Tibosiko. Alulai. Iya kan? Tapi de Asra diperjalankan oleh Allah dengan mobil. Jadi ada alat yang diutus oleh Allah untuk memperjalankan. Kalau Nabi dulu kita baca di hadis namanya burak. Kecepatannya sama dengan cahaya. Ya kan? Itu kendaraannya. Jadi umat Islam itu berpikir logis bahwa ayat tadi yang dibaca ibu tadi sebelum Allah menguraikan, ya kan? Rutinitas Isra Mi'raj itu Allah memulai jo memuji namanya. Karena peristiwa ini langka luar biasa. Maka disebut oleh orang-orang ilmiah peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Apa itu fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya. Bacalah kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa. Lihat Isra Mi'raj? Tidak ada. Menerima salat? Lain. Tapi Isra Mi'raj seperti Nabi ke langit tidak ada. Itu namanya fenomenal. Dan bahkan tidak akan terjadi lagi sesudahnya sampai hari kiamat. Karena apa? Tidak ada kita ini yang seperti Nabi itu akhlak awak Pak. Jadi tidak mungkin awak perjalanan diagih Allah serupa Nabi itu. Tidak mungkin. Perjalanan yang luar biasa.
Jadi Allah memulai agar kita bertambah yakin, subhanalladzi. Yang melakukan ini bukan Jibril, bukan Muhammad, tapi Allah. Sudah tu mangko perjalanan tu mulus. Allah lah matur. Perjalanan Nabi itu dari mana? Minal Masjidil Haram. Masjidil Haram tu apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini di Makkah. Itulah dia Masjidil Haram. Bagaimana Masjidil Haram dijamin oleh Allah mubarakah. Di dalamnya mengandung berkah. Faman dakhalahu kana amina. Sianan datang masuk ke sinan maka tenteramlah hatinya. Dan dicari dalam hidup kok ketenteraman, Pak. Ya kan? Menurut apa orang KPU kini lagi tenteram hatinya. Di TV nanti tak bisa Pak caliak karena memang tak dimasukkan. Tapi caliaklah HP ya Pak. Asinan ketidakjujuran jelek. Andaknya orang demo tu kan dimasukkan saya ke TV. Boleh nampak orang kan? Jadi baduto je lah. Seakan-akan tak ada demo. Kenapa hati mereka tak tenteram? Dia mengicu. Memulanglah kaji petang Pak ya. Tapi kan tak siko dah. Kalau ada Pak nak mendengar asinan, mau ulang malah siko. Nyo kalau Ustaz viral ko Pak. Adonyo di siko nyo iriang-iriang taruh mah. Ko nak mbo ko lawara alam mo nyo. Kama pai mbo nyo iriangan. Tahu senyo. Mungkin iduannya itu saya. Dia mau Ustaz ini gini. Hanya selidiki. Iya kan? Ada guru sekolah nyo suruh menambahan angko-angko dek gurunya. Nah, 8 tambah 8 tambah 6 bara. Kalau anak tu hebat matematik, Pak tu nyobuik 22. Aku hendak nyobuik 886. Sama dengan 886. Aku rancang angkara jo di KPU nanti. Ini bapak-bapak ini. Kalau ada Pak nak datang kon anggota KPU, jangan tersinggung lah ubah seperangai Pak tu. Iya kan? Kalau nambana tu berang awak disampaikan, itu tidak berubah sampai mati. Nanti dia kira menyasa. Ini bapak-bapak. Kamalo pergi kajian. Kita taruh ini serami tadi ya. Dari mana dimulai? Minal Masjidil Haram. Itu masjid tertua. Di sana kaum muslimin banyak aura positif. Sebab dibangun di zaman Nabi Adam, anyui di zaman Nabi Nuh, dibangun balik di zaman Nabi Ibrahim. Ya kan? Makanya masjid itu mengandung berkah kata Allah. Perjalanan kedua ilal Masjidil Aqsa. Masjid nomor 2 di muka bumi dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kalau perjalanan kita ingin dapat berkah, ingin sukses, di ma tinggal mendaki lah ke musaji. Ya kan? Kita tinggal musaji di Jalan Fajar ko, pindah awak ke Kabangkinang. Dicari lo musaji jenan. Minal masjid ilal masjid. Kalau perjalanan Nabi ko Pak, minal lapau ilal lapau. Gagal mah Pak. Sebab di lapau ko orang bajudi, mau tak karuan. Iya kan? Nyo minta kopi setengahnya duduk 2 jam senam laputi kopi itu nyo siramnya jo ayange. Iya kan? Autanya sampai ke mahkamah tu. Atau iya kan? Nah, ini perjalanan religius minal masjid ilal masjid. Yang kedua apa? Tujuannya sangat serius. Apa? Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi. Ya kan? Linuriyahu min ayatina. Kenapa perjalanan itu tidak terganggu lagi? Barakna haulahu. Sudah diberkahi oleh Allah sekelilingnya.
maka perjalanan itu mulus minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, horizontal. Take off dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, vertikal. Semuanya tidak ada gangguan karena Allah yang memberkahi. Ya kan? Jadi kaum muslimin, kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Itu sebabnya lancar. Karena yang melakukan itu Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Tidak ada Bapak Ibu. Ya kan? Maka rajo-rajo nanti sasek, Pak, pemimpin-pemimpin nanti sasek, mudah-mudahan dapat petunjuknya balik. Alunado rajo nan saibat Fir'un sampai kini Pak. Hitler, Mussolini, Napoleon Bonaparte, Mao Zedong. Alun saibat Fir'un lah Pak. Kau mengagak ni, sudah mau jual lalok lah. Anda tahu tu Pak. Ya kan? Ini kamu. Ikonan sama akambo mengaji ko cik. Daripada ambo datang nyo mau jual lalok lah tu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Mau jual lain tak masuk video tadi. Tak buruk nak diceliknya mau jual je Pak. Berselo. Ya kan? Ya mau jual je. Tak berterhati nama tu. Ya kan? Kaum muslimin para jamaah, anak mau kecil tu dangan sekali. Kindak jangan diundang yang mau ngaji. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Mau jual guru mengaji, lalu lu tu menganggul lu mencuang tak? Ya kan? Tapi lambo dia maaf. Kalau pulang juga lihat, lah selesai lah. Ya kan? Jadi kalau di muka mboko duduk mengaji, Pak jam bertingkah nak ganji-ganji nak. Dia pun tak diulangnya, mau undang sekali lah tak ada. Nan jalan nambana tu ambo sampean. Ya kan? Kaum muslimin kemudian lebih-lebih kaki belat Pak. Di masjid kau tak boleh monjue. Kalau Pak layu sudah salat, putar madok ke sinan baru monjue. Tak boleh monjue kaki belat. Atau duduk modeko paling berang lagi. Ambo macam berang Allah. Kalau kaki belat dia doan. Atau sudah bau dua cik. Tak boleh. Ya kan? Melatuk-latuk tangan. Atau membetul dia. Tak boleh sudah beruduk. Ya kan? Nah banyak mengerajuan itu bapak-bapak orang mengurui di luar negeri. Ya kan? Aja itu. Jangan ditiru dah Pak. Atau banyak nak kamu kecilnya dia Pak. Sesabak nencik tadi. Ya kan? Ada orang kini memperalih anak-anak Pak. Bajunya tu panjang di belakang. Sudah dia kira nasihat pernikahan dia Ustaz. Anak-anak daroko lah tiba ujung bajunya masih di dinding. Itu kebudayaan Nasrani kuno. Ya kan? Apakahlah baju kurung biasa dia awak nan lapang nan menutupi aurat nan nindak menyapu lantai. Ya kan? Dia awak anan mode nampak balulu habis-habis. Apakah ini kebudayaan Islam atau tidak? Tidak banyak kajian awak ke sinan. Nanjaleh ditiru. Nah, itu. Ada lagi orang memperalih anak-anak, ya kan? Diundang Ustaz bagi nasihat pernikahan malam Jumat. Malam hari Sabtunya main game. Bab campur si kulai kambing je ciri kucing. Ini bapak-bapak ini. Tak tentu. Ya kan? Main game tu dendang. Dendang tu adalah sair-sair setan. Untuk menjauhkan hati awak dari zikir. Coba Pak, orang main game tu. La ilan kapaloilan. Le mungkin hatinya membaca subhanallah. Pasti ragunya jo sair tadi Pak. Makanya fokus dari hati sampai ke tulang membaca la ilan kapaloilan. Tak mungkin dalam keadaan yang sama nyomain kim membaca la ilan kapaloilan hatinya membaca subhanallah. Tak mungkin. Jadi lagu-lagu itu menjauhkan awak zikir dari Allah. Ya kan? Sedangkan disuruh Allah tu
maka zikirlah engkau ketika pagi dan petang. Ada sahabat bapak-bapak Nabi majan dalam salat doa iftitah tu Allahumma ba'id. Itu yang diajar Nabi. Tapi ada sahabat terangah di Nabi di belakang. Ananya baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah sembahyangnya tanya dari Nabi. Siapa membaca kabira tadi? Ya kan? Ambo ya Rasulullah. Dibukakan oleh Allah pintu langit. Walhamdulillahi katsira. Itu. Mereka itu memuji Allah ketika pagi dan petang. Atanyalah ke orang nan bapantun main kim tu pak. Ku ado subhanallahnya baca. Atanyalah gak sekali. Jadi ya pak kalau lah main bau ustad, magi nasihat pernikahan anak, jangan main kim yo. Lah itu ada pak tu. Nah, itu. Iya kan? Kita harus semuanya menyaring apa yang patut kita amalkan dalam Islam. Iya kan? Kalau jo Islam kau pak, yo batantangan jo nafsu nandak patut. Batantang saja tu. Iya kan? Kalau ndak kabuliah dia ustaz kan? Ya memang ndak boleh dia Allah. Ustaz tukang sampaian. Iya kan? Ala biar bawayo oleh orang nan mengarang lagu kutang berendo. Nyo lagu nyo di orang sampai kini lagu tu. Para doso nyo untuk nyo. Kutang tu di luar letaknya atau di dalam. Itu nan di laguan di atas panggung. Lah itu dengar di bu tu. Ha. Iya kan? Baralah ke doso orang nan mengarang. Mengarang lagu tu. Lagu ndak sendiri. Jadi dengan kita kajian-kajian Islam ini kita perlu kembali melihat apakah ini patut dilakukan, bolehkah oleh agama atau tidak. Nah, pindah kita ke Mi'raj tadi balik. Naik Nabi ke langit dan ketujuh. Di langit dan ketujuh tu ananado. Kita baca surah An-Najmi ya Pak. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad melihat kali yang lain Jibril itu dalam wajahnya yang asli. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Info nan kedua, indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha itu talataknya sarugo. Tidak bisa kita bayang-bayangan kini terus Pak sebelum nak tiba sinan. Ambo sebelum ke Makkah, lupa ambo bayangan Makkah tu itu bentuknya. Kira-kira tiba sana tak serupa itu. Jadi kita bisa kaum muslimin melihat nanti surga tu kalau kita lama masuk ke dalam. Jadi di mana letak surga? Di langit yang ketujuh. Di samping Sidratil Muntaha. Tinggi atau rendah? Dengan perjalanan Mi'raj, Allah memberi kesempatan kepada Nabi melihat itu. Beliau naik dari langit ke langit saja. Dari langit dunia naik ke langit yang pertama. Itu dilihatnya segala isi langit yang pertama. Nabi naik ke langit yang ketiga, isi langit yang kedua, isi langit yang pertama, isi bumi terlihat dari atas. Naik ke langit yang ketujuh, isi langit yang kelima, yang keenam, yang kelima, yang keempat, yang ketiga, sampai ke bawah. Terlihat oleh Nabi sekaligus pandang apa isi-isi langit yang enam di bawah. Untuk mempercayai kecil Ustaz tu, coba Pak kalau naik pesawat. Kalau naik apa di Bandara Pekanbaru gua namanya? Kalau di ruang tunggu tu juga baru kan tak nampak. Pilih take off pesawat tu. Itu kalau siko banyak nampak kabun sawit tu sungai-sungai. Lebih-lebih kalau pergi ke Batam itu pulau-pulau ketek saya nampak. Iya kan? Aku tiko awak di bawah lagi nampak. Indah Pak. Jadi bertambah naik kita kata
bertambah tajam pandangan mata. Itu yang dirasakan Nabi ketika Mi'raj. Maka puncaknya setelah beliau melihat kebesaran Allah, Sidratul Muntaha, beliau lihat sorga di sampingnya dan apa yang ada di dalamnya sampai ke bumi ini. Nabi bersimpuh. Ketika bersimpuh beliau baca At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatul Lillah. Sekarang itu yang kita baca dalam salat, Pak. Segala penghormatan, keberkahan, kebajikan, semuanya untuk Engkau ya Allah. Itu kata Nabi. Saya sudah lihat kebesaran Engkau. Maka saat itu sedih kematian istri, sedih kematian paman, ya kan? Berkurang. Karena beliau telah diperlihatkan oleh Allah suatu yang belum pernah dilihat oleh nabi-nabi lain sebelumnya. Ya kan? Dek Nabi baitukallah, Allah balik. Allah membaliknya. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang pertanyaannya, Pak. Bagaimana Allah hendak membaca assalamualaikum? Bagaimana assalamualaikum? Kira-kira, Pak. Karena tujuan Allah itu nabinya. Malah ditegaskan lagi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ndak do bagian awak tu do, Pak. Selamatlah engkau wahai nabi. Ndak tahu awak tu do, Pak. Kalau Allah tu mukasihnya untuk awak bersama, pasti Allah membaca assalamualaikum. Selamatlah kamu. Tabaolah orang Islam kau sadoi. Ya kan? Karena itu dialog, tapi kia de utak Nabi yang memang brilian itu. Umatnya nan banyak kok. Seluruh dunia kan ada umat Islam. Tabayang dek Nabi itu. Maka beliau menjawab ndak untuk beliau seorang. Katanya, assalamu alaina. Ibu-ibu yang pernah di pesantren, alaina itu untuk seorang atau untuk bersama? Untuk bersama. Tabaho ndak awak di dalam? Ya Allah, saya ndak ingin selamat sendiri. Selamatkan semua umat saya ya Allah. Jamaah Masjid Al-Fajar. Jamaah Masjid Paripurna Al-Fajar. Jamaah mana saja di dunia ini ya Allah yang bertauhid kepada Engkau, selamatkan mereka wa ala ibadillahis salihin. Jadi tugas awak sampai mati, Pak. Jadi ibadil salihin selawat. Jangan berubah-ubah. Ada orang lampir mati berubah jadi salihin, jadi calihin. Dari salih ke calih. Lah kayak lo engkau temponya salat, Pak. Nah, itu salah. Jadi orang yang selamat bersama Nabi itu orang yang salihin, yang seiktikat dengan Nabi. Orang yang mengharamkan apa yang diharamkan Nabi. Orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Nabi. Ya kan? Kalau dia ragu antara halal dengan haram, dan itu kaum muslimin yang terhormat disebut subhat, orang yang ikut Nabi walaupun subhat, ndak jale haram halalnya, tetapnya tinggal. Kalau lah do subhat. Iya kan? Jadi apa kalau ke membali niro, Pak? Tanya, Allah baparam niro ko alun. Nyo Allah mau ubah, Pak. Niro ko, Pak, ubah. Jolong diperas namanya niro. Tapi kalau lah diparam 2 hari, tu nyo jadi tua, Pak. Iya kan? Aja nampak minumnya kalau lah tua, tu mama buat. Mama buat kan? Diparam lo 3 hari le, berubah. Lo nyo jadi cukup. Allah bisa untuk makan bakso halal lo beli. Bara hebatnya Allah tu, Pak. Ya kan? Ambo kalau mengaji kalintau atau tetalu niro tu. Ya kan? Tak tanggung lamanya tu, Pak. Asa bagi musaji ado jo, Pak. Wak mengaji ko aye putih panjang le.
Tapi siko ado nampaknya. Ayah nambah lagi. Alhamdulillah masuk surga lah orang nama buik kau. Amin. Ya kan? Aba amang ko ustad ko dia haye ketika mengajinya mengecek kerongkonyo kariang. Tapi juga ada juga awak pak nang kerongkong ko kariang awak nang ngecek dah. Aduh, orang lalu muncung tangan ngojo lah. Habis ko kariang rengkong tu mah. Habis ko lah tersinta kariang rengkongnya. Atong ko babayo lalu mengango ko. Nampak liang babayo nak kok lalu se. Karu orang kemati sama jo karu orang lalu nyo pak ndak ada bedanya dah. Kami terkicu sama kutiko ama orang rumah. Beliau kami numube ayang baru. Duduklah kami di teras. Jo ibu, melaki ayah kau dingin, kau diminum nube amak ya. Jadi anak bono musuh menyapu-nyapu lama, nalo amaknya ya. Bakaru dia. Atau kami lah mak cerita-cerita je. Kau muslimin balik ke belakang lah dingin ayah mak minum nube amak lah. Kiranya amak tu lah itu. Rupa karuh lihat terakhir tu karuh ke mana? Ke meninggal. Jadi ibu-ibu jangan duduk bersandar bakaruh nak. Kan? Kok lalu saja kau. Lah, itulah kaum muslimin. Jadi awak bisa lo di dalam cerita Mi'raj tadi Ustaz. Salah satunya kan agenda salat. Nabi membujuk awak pak nangkai Isra Mi'raj serupolio itu tidak mungkin awak. Tapi apa kata Nabi? As-salatu. Ini hadis ni pak. Salat itu mi'rajul lil mu'minin. Disinilah kerugian fatal bagi orang Islam yang tidak salat. Tidak ada jiwanya mi'raj kepada Allah. Untuk itu sampai menyampai lawak pak. Kau ada anak pak di Jakarta, di Surabaya, di Mas. Anak-anak muda ko sebagian kebanyak lalai salat. Ingin WA. Ingin WA. Salat tu mi'raj bagi orang mukmin. Dialog dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Akhirnya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab balik assalamu alaina wa ala ibadillahi baru kita doa Nabi Allah assalamu alaina asyhadu an la ilaha illallah lo diulang syahadat sudah tu bersalawat ke Nabi itu yang kita ulang setiap hari ya kan kalau salawat yang kita baca itu baik dalam salat atau di luar salat maka langsung diangkat amal itu oleh Allah kepada Nabi. Itu Pak. Jadi jangan kita sagan-sagan di masa duduk membaca salawat. Jadi salat mi'raj bagi orang mukmin. Dialog. Dan itu pembuka kunci amal-amal sekalian. Sawalun orang salat Pak, amal sedekahnya terkunci dalam berangkas Allah. Amal zakatnya terkunci. Amal infaknya terkunci. Amal sedekahnya untuk panti asuhan, untuk rumah tahfiz, ya kan? Untuk pesantren Ustaz Samad misalnya, tak kunci di dalam berangkas Allah. Kapan dibukanya, diterima semuanya? Setelah orang itu takbir dalam salat. Maka terbukalah semua amal-amalnya tadi diterima Allah. Kalau dia tidak salat, walaupun dia dermawan, maka amalnya terkunci untuk akhirat. Rasakinya di dunia diganti Pak. Kan banyak orang tidak Islam Pak membagi-bagi rato. Tapi ratonya itu diganti Pak. Nanti dapat dia persiapan untuk akhirat. Dia tetap mati dalam keadaan tidak diterima amal itu oleh Allah. lah sudah babak itu. Kita masuk lagi ke menyambut Ramadan. Mau tanya jemaah balik. Lagi kadang hati untuk menyambut Ramadan. Tadi Imam Wa'la membaca doa. Ya kan? Wabalighna ila Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena Ramadan itu luar biasa Bu. Apa luar biasanya? Walaupun kaji ini sudah diulang-ulang tiap tahun. Pertama ditutup pintu neraka.
Kedua dikabe setan. Ketiga dibuka pintu surga. Ya kan? Dan itu ada ulama mengatakan sindiran. Sindirannya lah. Tak buka na pintu surga tu, tapi awak berbuat maksiat di bulan puasa. Le dapat awak. Indah. Tak kunci na pintu neraka tu, tapi awak kaum muslimin para jemaah yang terhormat berbuat buruk tetap masuk neraka. Setan nan di kabe tu nama setan nan di luar. Setan nan dalam hati kita tak ada. Setan dalam diri awak ada. Sering tu Ustaz Samad menyebut namanya jin qarin. Tu saja awak lainnya lah jawab sampai awak mati. Itulah nama gaduh-gaduh awak. Ketika pak mengaruk pitih untuk infak tu lah teresik dapat 100 nang kecik jin qarin ko nan 20 saja. Jual beli rokok beko aja. Pak ambil 20 nan jadi nan 100 tadi nak jadi pak ambil. Atau nama bisian jin qarin. Kalau hamba kita tahu tu kalau ada je pak menukar 100 itu je 20 balik tandanya pak tak pengaruh dek jin qarin. Jadi nama nan teresik pertama itu infaan. Ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ditambah lagi Allah menghilhamkan sifat buruk ke hati kita dan sifat takwa. Biasanya kebanyakan orang sifat buruk ini yang menominasi kalah sifat takwa. Celiklah dapat di pemilu kau. Iya kan? Kan banyak sifat fujur nama kuasa tu. Iya kan? Diundang Dek Karni Ilyas Pak, hendak waraninya datang no Pak. Warani datang. Tu tandanya badoso. Doso tu membabani awak. Ya kan? Kalau awak hendak badoso, dado busuang kepala dingin. Lidah awak hendak taimpi. Ya kan? Mato tagak. Kalau lah badoso Pak, Allah mengecekan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sekiranya engkau lihat orang yang berdosa di sisi Allah menundukkan kepala mereka. Membana ke Allah. Katanya Rabbana, oh Tuhan kami. Absarna, kami lihat ya Allah. Wasami'na, kami dengar ya Allah. Farji'na, balian kami ke jalan Al-Fajar ya Allah. Ya kan? Tidak bisa lagi. Jadi orang berdosa tidak akan tegak kepalanya di akhirat nanti. Walaupun dia raja. Di dunia ini. Kepalanya akan menekur ke bawah. Karena dibebani oleh dosa-dosanya. Ya kan? Para jemaah yang terhormat Bapak Ibu. Makanya kita berasihan nanti menyambut Ramadan ko. Baca ronya. Langkah pertama dulu kita hilangkan sifat dengki. Ya kan? Sifat dengki itu mudah setibanya Bu. Kalau orang tak dengki Bu, naiknya ke rumah orang, sekali itu naik baru, kira rumah tu rancak. Ya kan? Orang kalau tak dengki hanya baca, Masya Allah, Tabarakallah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan berkahilah ya Allah. Rumah orang ini. Jadikanlah tuan rumahnya taat dan tambahlah rezekinya. Itu tanda hati orang merasa itu. Tapi kalau ada orang naik ke rumah orangnya cari rumah tu rancak. Di mana dapat piti dek kelera ke? Sarancak kena rumahnya. Nyolah pensiun. Itu tandanya orang dangki. Baru sangko sih orang. Jadi bersihkan hati dari dengki itu dulu. Apa bahaya dengki? Iyyakum wal hasad. Jauhkan dirimu dari dengki. Fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khataba. Ya kan, sifat dengki itu memakan amal baik awak sama jo kayu bakar dimakan api. Kayu bakar dimakan api. Sawanta jadi baro. Baro tu kayu jadi abu. Abu di tabangan angin hilang. Itulah kalau sifat dengki abih amal baik awak ni.
Maka jauhkanlah diri dari sifat dengki untuk menyambut Ramadan ini. Selama-lamanya kita jauhkan. Sudah itu yang kedua, kita harus bersedia memaafkan orang yang bersalah walaupun dia berat minta maaf. Itu luar biasa kepalanya Pak. Orang tu salah kawa, Allah pun tahu bahasanya salah kawa. Tapi nyo gengsi minta maaf. Apa yang jadi korbannya? Maafkan saja ini. Kenapa harus begitu Ustaz? Begitu kata Allah. Orang takwa itu dalam surat Ali Imran ayat 134, 3 tandanya. Pertama, berinfak ketika ada dan ketika kurang ada. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan marah. Itu orang takwa. Yang ketiga, wal afina anin nas, pemaaf dari kesalahan manusia. Ya kan? Maaf memaafkan kau sianan dahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, nan datang kini kau kalai ado jo pasangan ni duit. Kalau ambo nak do lain. Jadi ndak ada ambo minta maaf ke isteri le do besok kau. Cuma ambo doa zenyo. Nama ibu yang masih lengkap, ada nama pak nantak babini lah mati, itu sama nasib awak mah. Tapi ambo menasihatkan kalau saumu ambo jo pak jo babini je lain. Allah tu masa bahasa lah lain. Awak lah layu sadonya. Ya kan, bulu mato lah putih, janggui lah putih, bulu ketiak nantak nampak entah baa, entah lah putih lah. Tanago lah lama. Kadang-kadang basobok yo kawan ndak tekana namanya, bantuknya awak ndak lupa. Pi namanya siapa? Ilyas go siabas. Lupa. Iya kan? Lebih-lebih kalau lah basobok di kantor pensiun. Kami lah pensiun go Pak, sobok di kantor. Tak ada nanya sehat dah Pak. Ledek jangan. Tu tanya. Di maju orang lah pensiun ko sehat mana lah. Jalan lah pincang Sarawak lah lapang. Iya kan? Kurang sehat lah. Iya kan? Jadi bermaaf-maafan kita suami istri itu. Baca rohnya Pak Ustaz. Petang lambo sampainya kaji ko. Di musajid Pak Sril ko. Kita ulang balik. Iya kan? Di hari kepuasa ko Misalnya Pak kutiko dinas dulu. Pak di eselon 2. Acok dapat SPJ keluar. Iya kan? Ada na 5 hari, ada na sebulan magai. Hari kepuasa kini, salamu ko apa ndak ada magi tahu ibu dong. Tapi dia awak lah gai, jola raso-raso kemati. Kepuasa besok dia tahu. Kecik awak ke ibu, bu, iyo. Salamu ko ibu ndak tahu dah. Iko de ambo kalah gai bana la 82 kini ya. Hari kepuasa. Dahulu ketika ambo dinas-dinas keluar sebelum pensiun, ambo babuik doso nak ada dobu. Cuma ambo bawini di muaro bungo cie. Adisinan kini cucu ambo lah hampir lo, anak duonya. Ibu kan tak kicu sesalamu kau ndak tahu ibu dong. Kalau hilang di nang kalam bu tu lah biasa. Tak kicu di nang tarang ko nan. Tapi balanjo ibu kan tak kurang dia ambo dulu dong. Iko ndak bisa ndak ambo sampai le umur ambo lah 80. Agi maaf ambo yo bu. Batanya ambo ke ibu le. Ko ado kejadian namo de tu. Kan ko ado mudah-mudahan indak. Lain namo ibu memaafkan. Iko salahnya ibu cik. Indak ingin ibu masuk surga. Masuk surga tu pemaaf dari kesalahan manusia. Ikolah inyona na minta maaf. Iya kan? Lainnya mana? Anda mau jo maaf. Atu kari hati ya. Maafkan sedih. Ikolah parah maaf. Parah. Iya kan? Hati itu lembut. Kerjanya membuat darah. Iya kan? Tapi kalau kita bisa, dia bisa keras. Dan bisa jadi sakit
Liver, jangan dikare-kare nanti lembut nanti tarui. Iya kan? Pak itu loh. Iya kan? Bu, iyo, ibu-ibu lah. Dah, iyo. Kapatangko kami kan reuni sama sempe dulu. Iya kan? Reuni. Rupanya basobok jo pacar lamo reuni kau dah. Iya kan? Antah sababnya itu nama mulai itu kami lah bapagui anze. Tunyo ciwang kanyang ambo jo bibi ambo dah. Ialah talonsong ambo dah lah salah ambo. Hari kepuaso ko maafkan ambo ya dah. Aja weknya deh pak dak bado kalau indah usah do mah. Ya kan? Ambo maaf salah. Ya kan? Itu kitalah barasia timba ba. Timba ba lihat saling memaafkan. Nah, itu suami istri tu. Sudah tu alai tetangga. Ibu nani duit di perantauan. Itu orang gaek dun sana ndak sadonyo merantau jauh di kampung. Sia nanangek di tapi api dingin di tapi air nan mulai mencari kejadian awak pasti tetangga. Kalau ada keributan bertetangga, hari kepuaso ko diabihan. Ya kan? Ndak ada lagi saling dendam, saling kesumat, saling memusuhi. Maka kita habiskan dengan marhaban ya Ramadan. Sudah tu alai kau orang tua masing-masing. Minta maaf lah. Karena awak nang gagah, awak yang berhasil, awak nang kayu, awak jadi saudagar gadang, awak jadi pejabat, itu dihamilkan oleh ibu kita dulu. Dan ayah kita tidak tahu siang dan malam, hujan dan panas, embun dan segala macam. Mereka harungi untuk mencarikan nafkah bagi kita. Maka minta maaflah kepada beliau. Tapi kalau beliau sudah meninggal, kita doakan setiap saat. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terakhir Ustaz leh. Saat jadi Ustaz ko wak katoinyo saya mengaji. Orang lalu nak beli adanya. Orang mau unju layu hendak yo beli adanya. Orang basanda hendak beli adanya. Jadi Ustaz ko banyak kesalahannya, Pak. Tapi walaupun begitu, iya kan? Nanti sampai Ustaz tu mana? Nyo samo awak jo minum jamu, Pak jo lonyo pai, baik kopan meninggal. Lah pai lamo tu, lamo-lamo awak sehat iyo kece Ustaz ko kana. Ati awak lamo-lamo kamaku itu, walaupun kini menantang. Iya kan? Labia-labia kalau lah kane batunya awak. De yo menyasa dan iyo kece Ustaz Sari. Tapi kok iyo salah ambo, Pak. Dek lidah ambo nan kareh mengecek. Kok tersinggung hati di dalam. Disangko boleh buah nipah. Kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek nak berubah di dalam cair tiok ragi. Kok luko dipisau tangan badarah. 2-3 taweh panama sanang nenindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga karangkayati. Kok tersinggung apa jo ibu jambo ambo minta maaf. Lede ge maaf ambo tua. Jangan disumpah ambo nak. Sudah bini ambo lah mati ambo pesumpah lo. Kama badan ko kamu bau. Ya kan? Saya doakan seluruh jamaah yang hadir ini. Ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surga ya Allah. Amin. Dan sampaikanlah beliau puasa Ramadan 29 hari dan 30 hari ya Allah. Jangan apa agia tahu kau orang KPU puasa ko 30 pokoknya tambah jo 0 jele 300 hari jadinya Pak puasa. Iya kan? Iya salah. Ani-ani salah. Ya kan? Bapak-bapak. Lai sehat bapak ibu. Bapantun nambo cik di. Sabalun awak makan gulai kam. Kalau ada jarun nan patah, kalau banyak orang dapat pantun kau mah. Jangan disimpan di dalam piti. Kalau ada kata nan salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada karambi, insya-Allah ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Tapi sabar menunggu jadwal. Sabah Ustaz kolah go internasional. Ini ko ke Jepang ke Paile ko insya-Allah. Ke Australia lah, ke Malaysia lah. Ya kan?
Kan yo ledege maaf boyo Pak. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Salah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, pada pagi ini setelah salat subuh kami melakukan subuh mubarakah ya Allah, mengulang-ulang ayat Engkau dan sunnah Nabi Engkau untuk kami amalkan setiap hari sampai kami meninggal dunia ya Allah. Jadikanlah acara kami ini acara ta'aruf yang membawa kami kepada jalan yang lurus ya Allah, dan meninggalkan segala kekejian dan kemungkaran. Ya Allah, selama ini karena kami manusia biasa, tidak ada jaminan untuk kami akan menjadi orang bersih. Untuk itu ampunkan kami ya Allah. Engkau yang bisa membersihkan dosa-dosa kami dengan keampunan dari Engkau. Segala salah dan silaf kami dengan kerendahan hati, dengan hati yang khusyuk, kami mohon dimaafkan ya Allah. Dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mengandung kami, membesarkan kami, menafkahi kami sampai kami seperti sekarang. Orang tua kami yang masih hidup, berilah beliau kesehatan dan berilah beliau kekuatan untuk beribadah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, bikinkanlah di kubur beliau raudatan min riyadil jannah, suatu taman yang berasal dari taman sorga. Ya Allah, ampunkan dosa beliau, masukkan beliau ke dalam sorga Jannatun Naim. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami yang laki-laki jadi anak yang saleh, yang perempuan jadi anak salehah ya Allah. Hindarkanlah generasi pelanjut kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Jadikanlah keturunan kami menjadi keturunan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam kehidupan kami beragama, berbangsa dan bernegara. Ya Allah, tidak lama lagi Ramadan akan datang. Berilah kami berkah di bulan Syawal, di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami bulan Ramadan untuk qiyamul lail, untuk puasa Ramadan selama 9 atau 29 hari ya Allah. Hanya Engkau yang tahu, karena roh yang kami miliki Engkau yang memegang ya Allah. Namun demikian kami mohon beri jugalah kami kehidupan di bulan Ramadan tahun ini untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa ya Allah. Dan jadikanlah kami semua yang hadir ini tetap bersaudara, menjaga persatuan dan kesatuan, berbimbingan tangan untuk kebaikan dan tolong menolong untuk kebaikan. Jauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Ya Allah, bangunkanlah jembatan hati di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menyambut bulan Ramadan ini di hati yang bersih dan kami sudah saling memaafkan di antara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah